Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Edi Galih Febri, NIM 2210802009. Di sini saya akan mempresentasikan suatu materi dari manajemen inovasi dan teknologi, yaitu kreatif thinking. Yang pertama yaitu pengertian berpikir. Pikir asal satunya adalah pikir. Menurut KBBI, pikir berarti akal budi, niatan, angan-angan, pendapat, atau pertimbangan. Berpikir artinya menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu serta menimbang-nimbang dalam ingatan. Psikologis kognitif memandang berpikir merupakan kegiatan memproses informasi secara mental atau kognitif. Jika dikaitkan dengan pemecahan masalah, sebuah proses mental yang melibatkan beberapa manipulasi pengetahuan seperti menghubungkan pengertian yang satu dengan pengertian lainnya dalam sistem kognitif yang diarahkan untuk menghasilkan solusi. Menurut Y.L. Roots, berpikir adalah manipulasi atau organisasi unsur-unsur lingkungan dengan menggunakan lambang-lambang sehingga tidak perlu langsung melakukan kegiatan yang tampak. Sedangkan menurut Paul Musen dan Mark Rosenzweig, berpikir adalah menunjukkan berbagai kegiatan yang melibatkan penggunaan konsep dan lambang sebagai pengganti objek dan peristiwa. Berpikir melibatkan penggunaan lambang, visual, atau grafis. Berpikir sendiri memiliki dua macam, yaitu berpikir autistik atau melamun, itu orang yang melarikan diri dari kenyataan dan melihat hidup sebagaimana gambar fantasi. Ya, misalnya yaitu menghayal. Yang kedua yaitu berpikir realistik atau nalar atau reasoning, yang terbagi menjadi berpikir deduktif, induktif, dan evaluatif. Nah, di sini juga ada mazhab pemikiran, yaitu ada idealisme, materialisme, dualisme, empirisme, rasionalisme, dan fenomenalisme. Yang pertama yaitu ada idealisme yang dibandingkan oleh materialisme. Idealisme sendiri merupakan sebuah pemikiran dan keyakinan yang disertai cinta pada nilai, termasuk dengan kepercayaan. Pemikiran ini dipegang karena diyakini apa yang dilakukan merupakan hal yang benar. Sedangkan materialisme sendiri adalah paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada adalah materi. Yang selanjutnya yaitu eh, empirisme, yang dibandingkan dengan rasionalisme. Empirisme sendiri yaitu suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indera manusia. Kebenarannya hanya dapat diperoleh melalui pengalaman. Dengan rasionalisme sendiri adalah doktrin filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran harus ditentukan atau diperoleh dari pembuktian, dari logika dan analisis yang berdasarkan fakta, bukan berasal dari pengalaman indrawi. Creative thinking atau berpikir kreatif itu yaitu kemampuan individu untuk memikirkan apa yang telah dipikirkan semua orang sehingga individu tersebut mampu mengerjakan apa yang belum pernah dikerjakan oleh semua orang, yang disampaikan oleh Maxwell pada 2004. Kemampuan melihat bermacam-macam kemungkinan penyelesaian terhadap suatu masalah, yang disampaikan oleh Mundar pada 2009. Sedangkan Hariman sendiri pada 2007, berpikir kreatif adalah suatu pemikiran yang berusaha menciptakan gagasan yang baru. Namun demikian, berpikir kreatif juga melibatkan suatu proses sistematis yang untuk mencapai kebaruannya. Untuk indikator kreatif thinking sendiri, yang pertama yaitu kelancaran berpikir, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak ide yang keluar dari pemikiran seseorang secara cepat. Dalam kelancaran berpikir, yang ditekankan adalah kuantitasnya. Untuk yang kedua yaitu ada originalitas atau originality, yaitu kemampuan untuk mencetuskan gagasan unik atau asli. Yang ketiga
yaitu ada keleluasan berpikir atau flexibility, yaitu kemampuan untuk memproduksi jumlah ide, jawaban pertanyaan yang bervariasi, dapat melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda, mencari alternatif atau arah yang berbeda, mampu menggunakan bermacam-macam pendekatan atau cara pemikiran. Misalnya yaitu ada elaborasi atau elaboration, yaitu kemampuan dalam mengembangkan gagasan dan menambahkan atau memperinci detail-detail dari suatu objek, gagasan, atau situasi sehingga menjadi lebih menarik. Nah, kenapa sih kita harus berpikir kreatif? Yang pertama yaitu kita ketika melihat suatu objek, kita bisa memandang atau melihat suatu objek itu dengan cara yang berbeda atau sudut pandang lain. Yang kedua, yaitu lebih efektif menemukan masalah karena solusi akan lebih variatif dan masalah tersebut akan cepat terpecahkan. Yang ketiga, yaitu memiliki faktor pembeda. Itu juga termasuk variatif untuk solusi memecahkan masalah. Yang terakhir, yaitu menciptakan inovasi yang bermanfaat. Yang presentasi dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.